Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anakku semuanya, Pak Ope doakan semoga anak-anakku senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa dimudahkan, dilancarkan oleh Allah dan senantiasa dipahamkan oleh Allah untuk menyimak materi hari ini bersama Pak Ubed, yaitu dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Nah, pada pagi hari ini Pak Ubed akan memberikan materi baru di bab 8. Kalau di modul halaman 24, kita akan belajar ayo belajar akhlak mulia. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang adab makan. Nah, sudah siap untuk belajar bersama Pak Ubed? Alhamdulillah. Kalau sudah siap, yuk kita bersama-sama menyimak pembelajaran dari Pak Ubed ya. Silahkan didengarkan dengan baik. Oke, bentar ya. Ini Pak Ubed masih loading. Nah, sebelum kita lanjut ke materi baru, kita berdoa dulu ya, agar Allah senantiasa memudahkan kita untuk bisa menyimak pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ini tadi adalah doa yang terpendek ya. Kemudian kita masuk ke adab makan. Yang pertama, silakan teman-teman bisa menyimak secara baik-baik. Kemudian teman-teman juga bisa menyiapkan modulnya. Silakan dibuka halaman 24 ya, tentang adab makan. Nah, untuk adab makan, yang pertama adalah membeli makanan atau jajanan yang halal dan sehat. Nah, membeli makanan dan jajanan yang halal dan sehat sesuai dengan firman Allah di surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, dan makanlah makanan yang halal lagi thayyib dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kalian. Nah, halal itu sama dengan apa Pak Obed? Halal itu sama dengan tidak haram sesuai aturan agama. Jadi teman-teman semuanya, kalau mau membeli makan atau jajanan, jadi harus yang halal dan sehat ya. Kemudian toyib. Nah, toyib itu apa Pak Ubed? Toyib itu sama dengan tidak membahayakan kesehatan. Jadi teman-teman, kalau membeli makanan, maka belilah makanan yang sehat. Tidak membahayakan kesehatan diri kita sendiri. Oke, lanjut. Yang kedua, ridho kemudian tidak mencela makanan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, beliau tidak pernah mencela makanan. Apabila beliau menyukai, beliau memakannya. Namun kalau tidak suka, beliau meninggalkannya. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman tidak menyukai makanan yang sudah dihidangkan ataupun makanan yang lain yang sudah tersedia, maka teman-teman silakan teman-teman boleh meninggalkannya atau memberikan alasan yang baik ya. Kenapa teman-teman tidak suka dengan makanan yang sudah dihidangkan? Agar apa? Mungkin orang tua kita tidak merasa sakit hati ataupun merasa kecewa seperti itu. Jadi utarakan ya. Apalagi mencelanya. Kalau mencelanya tidak boleh ya. Kalau kita tidak suka dengan makanan yang sudah dihidangkan, karena makanan yang dihidangkan makanan yang tidak kita suka, maka teman-teman silahkan boleh meninggalkannya dan tidak boleh mencelanya. Seperti itu. Paham ya? Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga adalah sebelum makan kita diminta untuk
cuci tangan. Ya, cuci tangan itu penting, ya. Sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim, jika kalian bangun tidur, maka hendaknya mencuci tangannya sebelum memasukkannya ke tempat air wudhunya. Karena kalian tidak tahu di mana semalam tangan kalian bertempat. Nah, jadi untuk menghindari dari itu semuanya, jadi sebelum makan, teman-teman mohon untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Tentunya dengan menggunakan sabun ya, agar kuman-kuman yang ada di tangan kita hilang dan bersih dari tangan kita. Begitu ya teman-teman, jangan lupa sebelum makan mencuci tangan terlebih dahulu. Lanjut. Nah, kemudian setelah mencuci tangan, maka kita diminta untuk apa? Berdoa. Ya, berdoa sebelum makan ataupun nanti berdoa sesudah makan. Nah, dengan cara apa? Membaca bismillah, kemudian berdoa sebelum makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah, berilah keberkatan untuk kami pada sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai rezeki dan peliharalah kami dari sisa api neraka. Nah, ingat-ingat ya, sebelum makan, maka berdoa terlebih dahulu. Siapa nih? Dari teman-teman semuanya. Kalau makan langsung makan dan tidak berdoa, apalagi tidak baca basmalah. Ada enggak? Semoga tidak ada ya. Oke. Kemudian setelah berdoa, kemudian kita langsung melahap makanan kita, kemudian ingat, ya, ketika kita mau makan, maka gunakanlah tangan kanan. Ya. Sesuai dengan hadis Bukhari Muslim, yang artinya baca bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu. Oke, ingat-ingat ya, sebelum makan, jangan lupa cuci tangan, berdoa, kemudian menggunakan tangan kanan. Paham ya? Oke, lanjut. Yang kelima, makan dan minum dengan duduk. Nah, ini yang sering Pak Opet terkadang jumpai di sekolah. Teman-teman, mudah-mudahan bukan kelas 2 ya. Teman-teman, kelas yang lain ada yang makan sambil berdiri. Ya, udah makan sambil berdiri, mungkin tidak berdoa, pakai tangan kiri. Lengkap sudah ya. Nah, harapannya hal-hal tadi tidak teman-teman lakukan ya. Nah, yang harus kalian lakukan yang baik adalah mencuci tangan, kemudian berdoa, pakai tangan kanan, selanjutnya makan dan minum dengan duduk. Nah, sesuai dengan hadis Bukhari, yang artinya aku tidak pernah makan sambil bersandar, aku hanyalah seorang manusia biasa. Aku makan sebagaimana layaknya seorang manusia biasa, dan aku pun duduk sebagaimana layaknya seorang manusia biasa. Nah, lanjut. Nah, yang keenam, hendaknya makan bersama. Nah, sesuai dengan hadis Abu Dawud ya, berkumpullah kalian dalam menyantap makanan kalian bersama-sama. Karena di dalam makan bersama itu akan memberikan berkah kepada kalian. Nah, di saat waktunya jam makan, tentunya ketika di rumah, maka teman-teman mohon untuk bisa makan bersama-sama dengan keluarga kalian masing-masing. Bersama ayah bunda, kakak atau adik, atau kakek, nenek, dan lain sebagainya. Karena apa? Dengan makan bersama, maka akan ada keberkahan. Nah, di dalam diri kita semuanya ya. Oke, jadi pada saat di rumah ataupun di sekolah ya,
maka hendaknya bisa makan bersama-sama. Kalau di sekolah berarti bersama temannya masing-masing. Nah, karena saat ini masih dalam suasana pandemi, ketika makan bersama, maka makan bersamanya dengan berjarak ya, berjarak ya, tidak saling berdekatan. Nah, semoga dengan makanan berjarak tadi tidak mengurangi esensi atau isi dari makan bersama. Seperti itu ya. Oke, Pak ulangi lagi ya. Sebelum makan, hendaknya yang pertama adalah membeli makanan yang halal dan sehat, kemudian tidak mencela makanan, kemudian mencuci tangan, selanjutnya berdoa, kemudian menggunakan tangan kanan, kemudian duduk ketika makan atau minum, dan selanjutnya hendaknya makan bersama. Lanjut. Yang ketujuh, mengambil makanan yang jatuh. Nah, biasanya kan kalau kita makan dan tidak sengaja ada makanan terjatuh. Nah, kemudian dari hadis Muslim, nah yang artinya apabila ada sesuap makanan dari salah seorang di antara kalian terjatuh, maka hendaklah dia membersihkannya bagian yang kotor, kemudian memakannya dan jangan meninggalkannya untuk syaitan. Nah, seperti itu. Biasanya kan ini ya, belum 5 menit. Nah, itu sudah sesuai hadis, tapi ketika ada makanan jatuh kemudian kita ambil, maka buanglah bagian-bagian yang kotor, kemudian makanlah bagian yang masih bersih. Nah, begitu ya. Apabila ada sesuatu dari makanan yang jatuh, maka hendaklah dibersihkan bagian yang kotornya, kemudian memakannya. Jadi jangan dibuang semuanya. Yang dibuang hanya bagian yang kotornya saja. Yang bersih dimakan. Insya Allah menjadi berkah. Kenapa? Kita tidak boleh meninggalkannya untuk syaitan. Ya, syaitan. Jadi tidak ada celah untuk syaitan untuk memakan makanan kita. Begitu ya. Oke, lanjut. Kemudian, tidak meniup makanan. Hendaknya tidak meniup makanan pada makanan yang masih panas dan tidak memakannya hingga menjadi lebih dingin. Jadi, kalau kita sedang makan, kemudian makanan yang kita makan masih dalam kondisi panas, maka kita tidak boleh meniupnya. Nah, poin ini sesuai dengan hadis At-Tirmizi yang artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk meniup dalam gelas ketika minum. Nah, meniup dalam gelas ini ketika minum yaitu pada saat kondisi airnya masih panas, ya, ataupun sayurnya masih panas, ataupun yang lain. Jadi kita menunggu dingin atau ini ya anget lah ya, baru boleh dimakan. Nah, tidak boleh meniupnya. Itu kalau dalam eh, keseharian. Nah, ketika Bunda sedang masak nasi atau sayuran, kemudian dihidangkan di meja makanan, ya, kemudian kita ingin memakannya, maka tunggulah eh, sayur tersebut atau nasi tersebut lebih dingin ataupun mungkin anget ya, yang bisa langsung dimakan. Nah, jadi dalam kondisi panas, maka kita tidak boleh untuk meniupnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian membersihkan makanan. Hendaknya menjilati jari jemari kita sebelum dicuci tangannya. Ya, jadi kalau kita makan, jika makanan itu masih tersisa di sela-sela jari kita, maka kita diminta untuk menjilati jari jemari kita. Ya. Karena sebelum makan tadi kita sudah cuci tangan dan tangan kita sendiri, maka kita tidak boleh mungkin jijik dengan tangan kita. Karena ini kan tangan kita ya. Jadi silakan bersihkan sisa makanan yang ada dalam jari jemari kita ya seperti itu. Lanjut. Oh iya mohon maaf. Eh, Poin ini sesuai dengan hadis yang artinya janganlah dia sapu tangannya dengan serbet.
sebelum dia jilati jarinya. Karena dia tidak tahu makanan mana yang membawa berkah. Jadi kita tidak tahu kan eh, makanan berkah yang kita makan. Nah, bisa jadi makanan sisa-sisa yang ada di jari jemari kita itu ternyata membawa keberkahan. Nah, maka sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan adabnya, maka kita diminta untuk menjilati jari jemari kita. Barangkali di sisa-sisa makanan yang ada di jari jemari kita itu membawa keberkahan bagi diri kita. Lanjut. Nah, kemudian setelah selesai makan, kita diminta untuk berdoa, ya, berdoa. Yang artinya, nah barang siapa yang sudah selesai makan, maka berdoa. Doanya seperti ini, Alhamdulillahilladzi awda'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Ya, seperti itu. Lanjut. Oke. Selesai. Berikut tadi adalah materi pembelajaran tentang adab sebelum makan. Oke, atau adab makan. Apa saja adab makan? Kita ulangi ya. Yang pertama, membeli jajanan yang halal dan sehat. Yang kedua, ridho dan tidak mencela makanan. Yang ketiga, cuci tangan sebelum makan. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang kelima, menggunakan tangan kanan ya. Menggunakan tangan kanan. Jadi, cuci tangan sebelum makan, berdoa sebelum makan, kemudian dilanjutkan makan dengan menggunakan tangan kanan. Nah, setelah menggunakan dengan tangan kanan, lanjut makan dan minum dengan duduk. Nah, kemudian yang ketujuh, makan bersama, bisa dengan keluarga, bisa dengan teman kita masing-masing ya. Yang kedelapan, apabila ada makanan kita yang jatuh, maka kita diminta untuk mengambilnya. Yang kesembilan, hendaknya tidak meniup makanan. Kemudian yang ke-10, hendaknya menjilati jari jemari kita ketika selesai makan. Setelah itu mengakhiri makan dengan berdoa kepada Allah. Ya, selesai. Baik, selanjutnya kita tutup materi pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Pak Ubed, mohon maaf apabila dalam penyampaian Pak Ubed banyak kurangnya, banyak salahnya. Pak Ubed sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sehat selalu semuanya.